kita harus realistis, iya kan? TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju. TKDN fleksibel sajalah, mungkin diganti dengan insentif, ya. Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, pemerintah ingin memperkuat industri dalam negeri melalui kebijakan lokal yang ambisius, TKDN. Di sisi lain, tekanan global, keluhan investor asing, dan kebutuhan efisiensi mendorong narasi baru. Apakah sudah waktunya menghapus TKDN? Dalam video ini, kita akan mengulas secara menyeluruh. Apa sebenarnya TKDN itu? Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Dan jika benar dihapus, apa konsekuensinya bagi masa depan industri nasional dan ekonomi Indonesia? TKDN atau tingkat komponen dalam negeri adalah kewajiban kandungan lokal dalam barang dan jasa yang digunakan, khususnya dalam proyek-proyek pemerintah dan sektor strategis. Artinya, jika Anda memproduksi barang di Indonesia, sebagian komponennya harus berasal dari dalam negeri. Ini bukan konsep baru. Dunia mengenalnya sebagai local content requirement, dan Indonesia menerapkannya sejak 1970-an, kemudian diperkuat kembali dalam 2 dekade terakhir. Tujuannya jelas, memperkuat industri lokal, menciptakan lapangan kerja, menekan impor, dan lebih besar lagi, membangun kedaulatan ekonomi. Mari kita bicara tentang motivasi. Secara ekonomi, TKDN bertujuan menciptakan nilai tambah lokal. Dalam proyek pembangkit listrik, manufaktur elektronik, hingga alat kesehatan, pemerintah ingin agar pabrik, komponen, hingga tenaga kerja datang dari dalam negeri. Secara politik, ini tentang kemandirian. Negara tak ingin sepenuhnya bergantung pada barang impor, terutama untuk sektor vital seperti pertahanan atau energi. Dan secara strategis, TKDN mendorong alih teknologi, seperti Apple yang setuju membangun fasilitas R&D di Indonesia senilai $1 miliar hanya demi memenuhi TKDN untuk menjual iPhone. TKDN bukan sekadar aturan, ini adalah sistem terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Perindustrian jadi ujung tombak. Ada lembaga sertifikasi, ada e-katalog, ada point tender, ada perpres, ada insentif pajak, dan jangan lupakan tim nasional PTID, tim khusus lintas kementerian yang mengawasi dan memastikan proyek-proyek pemerintah memprioritaskan produk dalam negeri. Singkatnya, ini kebijakan besar dengan dampak besar. Tapi tidak semua berjalan mulus. Banyak pelaku industri mengeluhkan hal yang sama, mahal, lambat, rumit. Sertifikasi TKDN bisa memakan waktu berminggu-minggu. Lembaga verifikasi terbatas. Dan kadang, komponen lokal belum tersedia. Misalnya perusahaan telekomunikasi asing ingin bangun BTS, tapi komponen dalam negeri belum memenuhi spesifikasi. Akibatnya, proyek tertunda atau biayanya membengkak. Dan inilah dilema utama, antara memperkuat industri lokal atau justru membuat proyek-proyek strategis jadi tidak efisien. Dalam politik kebijakan publik, pertanyaan terpenting bukan hanya apa, tapi juga siapa. Pemerintah pusat mendorong TKDN sebagai simbol nasionalisme ekonomi. DPR mendukung penuh, menyebutnya alat pembangunan industri. Di sisi lain, investor asing, dari Silicon Valley hingga Seoul, menganggap TKDN sebagai hambatan masuk. Mereka ingin fleksibilitas, Kadin dan pelaku industri lokal mendukung tapi minta penyederhanaan. Think tank liberal seperti CIPS bahkan menyebut TKDN kontraproduktif dan bisa menghambat inovasi jika terlalu proteksionis. Tahun 2025 menjadi titik balik. Amerika Serikat menekan Indonesia untuk menghapus atau melonggarkan aturan TKDN. Sebagai imbalannya, Indonesia diberi insentif dagang dan penghapusan tarif ekspor. Tapi pertanyaannya,
Jika kita longgarkan TKDN untuk menyenangkan mitra dagang, siapa yang rugi? Risiko deindustrialisasi mengintai. Industri lokal yang selama ini dilindungi TKDN bisa kehilangan pasar dan mati pelan-pelan. Tanpa strategi transisi, ini bukan liberalisasi sehat. Ini bunuh diri ekonomi. Mari kita keluar sebentar dari Indonesia. India punya kebijakan serupa. Mereka mewajibkan konten lokal di elektronik dan pertahanan. Tapi setelah ditekan oleh korporasi besar seperti Cisco dan Ericsson, India melonggarkan syaratnya. Brasil pernah mematok TKDN 60%, lalu menurunkannya jadi 30%, dan menggantinya dengan indeks inovasi. Tiongkok, mereka tak menyebutnya TKDN, tapi menggunakannya diam-diam dengan insentif, bukan paksaan. Dan ASEAN, mayoritas negara tidak menerapkan TKDN seketat Indonesia, tapi menggunakan konten regional. RVC 40%. Apa jadinya jika TKDN benar-benar dihapus? Dalam jangka pendek pasti ada lonjakan investasi asing. Biaya produksi turun, barang impor masuk deras, harga jadi kompetitif. Tapi dalam jangka panjang, rantai pasok dalam negeri mati. Industri lokal kehilangan pesanan, transfer teknologi mandek, dan kita kembali jadi bangsa konsumen. Alih-alih membangun industri, kita menyewa teknologi asing tanpa pernah menguasainya. TKDN bukan sekadar kebijakan industri, ia adalah pilar kedaulatan ekonomi, tapi bukan berarti kita harus keras kepala. Ada jalan tengah, ubah TKDN dari kewajiban menjadi insentif. Beri tax holiday bagi investor yang bangun pabrik di dalam negeri. Beri poin lebih di tender untuk produk yang benar-benar memakai komponen lokal. Buka ruang fleksibel untuk sektor yang belum punya ekosistem. Tapi kunci, jangan biarkan sektor strategis kita diserahkan pada vendor luar. Menperin bahkan sudah menyebut arah ke depan adalah TKDN berbasis insentif, bukan pemaksaan. Dan itu masuk akal. Bloomberg Economics menyebut, policy should encourage localization, not punish globalization. Kebijakan publik selalu bergerak, ia harus responsif terhadap zaman. TKDN pada masanya adalah alat penting untuk membangun industri. Tapi kini ia harus berubah bentuk, menjadi insentif, menjadi dorongan, bukan belenggu. Kita tidak boleh mundur ke era tanpa proteksi, tapi kita juga tidak boleh menutup diri dari kompetisi global. Industri lokal butuh pelindung, tapi juga butuh dorongan untuk berbenah. TKDN bukan untuk dilupakan, tapi untuk diperbarui. Di tengah ketidakpastian global, deglobalisasi teknologi, dan pertarungan rantai pasok, Indonesia punya pilihan. Hapus TKDN dan bertaruh pada kecepatan pasar dan penyesuaiannya, atau reformasi TKDN dan bertaruh pada masa depan industri nasional. Pilihannya ada pada pemerintah dan Presiden Pranowo, tapi dampaknya akan dirasakan semua rakyat. Strategic Horizon berterima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini jika menurut Anda masa depan ekonomi Indonesia layak diperjuangkan.